Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Sang Ilahi. Dialah King of the King, Raja di atas Raja. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berjuta-juta nikmat yang kita nikmati namun tanpa kita sadari. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang dimana dengan nikmat tersebut tak dapat kita hitung dengan alat manapun. Jangankan komputer, nenek moyang komputer pun tak sanggup menghitungnya. Subhanallah. Apalagi kalau kita menulis nikmat Allah, tak sanggup kita jadikan daun-daun di dunia ini sebagai kertas, laut sebagai tinta, ranting sebagai pena. Itu pun masih tidak cukup untuk menulis nikmat Allah Subhanallah. Dan Allah yang telah memberikan kepada kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Dan Allah tidak meminta kepada kita harga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya menuntut balas kepada kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepada kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan salawat ma'asalam tak lupa pula kita curahkan kepada seorang revolusi Islam yang tampaknya mengalahkan semua orang. Beliau tak pernah berpakaian dasi, apalagi yang namanya dengan korupsi. Beliau adalah anak daripada Abdullah, buah hati daripada Siti Aminah, keponakannya Abi Thalib dan kekasihnya Siti Khadijah. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat ma'asalam tak lupa pula kita curahkan kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin ataupun ulama yang mutaakhirin, yang muktabar mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata-kata keta'ziman wal ikraman saya kepada Abi di Kubah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kepada Abu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kepada Abi Muda dan kepada seluruh dewan guru yang telah mengajari kita baik siang maupun malam.
dan kepada seluruh santri-santri yang masih bernaung di bawah panji Dayah Baitul Sabri ini. Dan yang terakhir kepada Tunku Protokol yang sudi kiranya mencabut nomor undian saya hanya untuk menepaskan sebuah syarahan singkat dengan judul Rintangan dan Tantangan Rasulullah dalam mengembangkan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, perlu kalian ketahui sebelum itu, bangsa Arab adalah sebuah bangsa yang mempunyai peradabannya sendiri. Perhatikan saja pada tulisannya, bangsa Arab mempunyai bentuk tulisan dan huruf berbeda dengan bangsa yang lain. Bangsa Arab adalah sebuah bangsa yang pada masa belum datangnya Islam, belum mengenal pengindustrian dan teknologi, khususnya di kota Mekah. Ini adalah hal yang sangat tabu pada masyarakatnya. Bangsa Arab adalah sebuah bangsa yang perekonomiannya bermuara pada perdagangan. Bangsa Arab adalah pada masa jahiliyah satu bangsa yang kondisi sosialnya sangat terjejik, terjorok, bahkan terlepas dari etika kesopanan manusia. Contohnya, ada satu ritual ibadah yang mengharuskan para lelaki terlejak. Perempuan boleh dicampuri beberapa laki-laki yang nantinya apabila telah mempunyai anak. Perempuan tersebut boleh menentukan siapa yang dia mau dari laki-laki yang mencampurinya sebagai ayah dari anaknya. Yang lebih parahnya, semua itu atasnamakan dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam keadaan seperti ini, lahirlah Nabi Muhammad SAW dari seorang perempuan yang dipenuhi dengan kebaikan, kehormatan, dan terjaga dari perbuatan keji dan hina, yaitu Aminah yang bersuamikan seorang lelaki yang gagah, tampan, dermawan, dan terjaga dari sifat keji jahiliyah, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Telah kita maklumi bersama bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah atau bertepatan dengan 20 atau 22 April 571 Masehi. Kemudian pada umurnya yang ke-40 beliau diangkat menjadi Rasul pada hari Senin 21 Ramadan atau 10 Agustus 610 Masehi. Ma'asyaral muslimin yang dirahmati oleh Allah, terpikir tak oleh kita, terbayang tak oleh kita, sungguh bagaimana berat tantangan dan rintangan yang akan dihadapi bila kita merubah suatu kebiasaan yang telah berada dalam seundi-undi kehidupan, bertanam kuat dalam keseharian, bahkan dianggap sebuah kehormatan. Seandainya tugas mulia ini dibebankan atas pundak kita, sungguh kita tiada sanggup, akan menyerah. Mungkin saja kita kalah sebelum berperang. Tetapi dengan jelas Rasulullah berkata dalam hadis beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari hadis ini dengan jelas Rasulullah menjelaskan akan merubah setiap perilaku, tindak tanduk, adat kebiasaan yang telah merendahkan nilai manusia itu sendiri. Bisa kita pahami
Rasulullah sudah siap menghadapi bagaimana bentuk atau rintangan dan tantangan yang akan beliau hadapi. Dijumu'afkan, penyiksaan, penistaan, pengasingan, bahkan pengusiran. Beliau tetap tidak mundur selangkah pun, tidak menggedar sedikit pun, tidak mau menyerah walaupun tantangan dari tangan di atas pundaknya telah terhimpun. Hal ini diisyarahkan dengan firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-7. Wa lirabbika fasbir, dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. Dari ayat ini Allah memerintahkan Nabi kita untuk bersabar. Rasulullah tidak boleh menyerah, mundur, bahkan semangatnya terkubur bersama tantangan dari kaum musyrikin. Dan dari ayat ini Allah juga memberi solusi-solusi atas perkara yang akan menimpanya. Kejadian yang ia alami setelah diangkat menjadi rasul, yaitu kesabarannya karena Tuhan semata-mata. Nah, ternyata apakah perjuangan itu mudah? Tidak, wahai saudara-saudaraku. Maka berjuanglah oleh kalian selagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjuang demi agama Islam ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan Islam dan merubah perilaku jahiliyah tidaklah semudah memperbalikkan tangan, menghadapi jamaah saja penuh kesulitan, diberi berbagai macam penyiksaan, dan tidak terlepas dari yang namanya dengan ancaman. Salah satunya tantangan yang menimpa Rasulullah adalah cemoohan dari keluarganya sendiri. Tiadalah kita mengingat ketika Allah memerintahkan Nabi kita untuk menyampaikan dakwah kepada keluarga kita dengannya. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabina, beri peringatan olehmu kepada keluarga dekatmu. Lalu Rasulullah naik ke Bukit Safa dan berteriak mengumpulkan kaum-kaumnya. Dan pada saat itu datanglah Abu Lahab yang statusnya sebagai paman Nabi juga berteriak, "Celaka kau Muhammad, kalau karena ini engkau kumpulkan kami di sini." Kejadian ini menjadi asbabun nuzul dalam surah Al-Lahab sebagai balasan dari Allah atas celaan Abu Lahab. Begitu juga ancaman tidak pernah lepas dari Rasulullah. Contohnya Abu Jahal yang dengan tegas mengatakan akan berperang kepada Rasulullah ke dalam darat apabila melakukan salat di depan Ka'bah. Hal ini diabadikan dalam surah Al-Alaq ayat 9 sampai 10. Ara'aitan ladzi yanha 'abdan idza sajda. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang hamba melakukan salat? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengajak para hadirin untuk kembali berjuang, bukan cari uang dari Islam. Sesungguhnya menyadari kebahagiaan kita sekarang ini, tersenyum kita sekarang ini, tertawa kita sekarang ini berdasarkan itu kesehatan darah syuhada Islam. Kalau tidak ada mereka yang berjuang pada waktu dulu, mungkin saja kita tidak akan tersenyum bahagia seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah perjuangan
mesti didorong oleh pengorbanan, dan sudah semestinya di dalam perjuangan harus kita barengi dengan akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah bersabda,